Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Menjadi garam dan menjadi terang, itulah nasihat dan ajaran pokok Tuhan Yesus bagi kita semua pada minggu yang kelima ini. Kita semua tahu, saudara-saudari, apa itu garam. Setiap hari kita menikmati garam melalui hidangan. Hidangan tanpa garam ini membuat muka kita jadi masam. Kita tidak bersemangat, tidak berselera menikmati apa yang disajikan. Artinya apa? Garam itu memberi cita rasa, tentu pada porsi yang pas. Terlalu banyak juga keasinan, darah tinggi, bahaya. Tapi garam dalam porsi yang pas, yang tepat, itu memberikan cita rasa yang menggairahkan. Begitulah saudara dan saudari hidup kita, dengan takaran perbuatan, kata-kata kita, ucapan kita, bahkan kehadiran kita tanpa berbuat apapun sudah memberi cita rasa yang bagus. Maka mari kita bertanya diri, bagaimana kehadiran kita di dalam rumah sebagai suami, istri, orang tua, anak. Jangan sampai rumah tidak lagi menjadi sebuah istana yang membanggakan, tetapi rumah menjadi sebuah neraka yang kalau boleh dihindari. Karena kalau ada yang marah di dalam, keluar semua itu binatang-binatang, singa, harimau, serigala, apalagi ya, macam-macam. Tidak mengenakan, membuat orang tidak nyaman. Begitu juga di dalam tempat pekerjaan kita masing-masing. Bahkan begitu juga boleh jadi di dalam gereja, di rukun, di wilayah, di stasi. Sejauh mana kehadiran kita itu ibaratnya garam, itu menciptakan suasana yang menggairahkan, yang membuat orang menikmati kebersamaan yang menyenangkan, membesarkan hati. Kamu adalah juga garam dalam arti kita tahu, garam itu juga mengawetkan. Kita kenal ada ikan asin, ikan yang masih segar dibelah, ditaburi garam, dijemur, jadi kering, jadilah ikan asin. Awet, bisa disimpan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Ada telur asin, sama, diasinkan pakai apa ya? Pakai garam. Bisa disimpan berhari-hari, bahkan mungkin juga berbulan-bulan. Kamu adalah garam dunia, artinya kita sebagai murid Tuhan pun harus awet. Amin. Pasti bukan awet muda. Ya, itu baik-baik juga. Usia 50 tapi penampilan masih 25 tahun. It's okay. Ya. Semua orang pingin tampil muda, awet muda. Baik. Tapi bukan itu yang Yesus maksudkan. Kita harus menjadi seperti garam yang membuat kita awet, punya daya tahan dan daya tangkal dari segala, dalam tanda petik, penyakit, virus dalam kehidupan. Bukan hanya virus COVID, syukur puji Tuhan COVID sudah mulai melandai rendah ya, tapi masih banyak virus yang membahayakan, bahkan mematikan, menghancurkan masa depan orang muda remaja kita. Ada virus narkoba, ada virus perjudian, ada virus kemabukan, ada banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik dalam hidup bermasyarakat. Bagaimana kita menyiapkan diri kita, keluarga kita, orang muda kita menjadi awet, tidak mudah terpapar, tidak mudah terjangkit oleh virus-virus
dalam kehidupan ini. Itulah artinya kamu harus menjadi garam dunia. Yesus pun mengatakan kepada kita, kamu harus menjadi terang dunia. Ruangan ini kalau tanpa lampu akan menjadi sedikit gelap. Kita mungkin ada apalagi yang matanya agak rabun, kurang mampu untuk melihat dengan terang. Saya pun boleh jadi sulit untuk membaca. Tapi karena ada terang, ini membuat mata gampang untuk melihat, mencermati atau membaca sesuatu. Terang menciptakan juga rasa tenang, rasa nyaman, aman. Mungkin ada di antara kita yang kalau tidur malam lampu harus menyala terus. Ada? Kalau lampunya dipadamkan, mataku nak, takut kak, ya, tidak berani. Karena di dalam kegelapan pikirannya kemana-mana. Ada hantulah, hantu gondrong, hantu gondol, ada setan ini, setan itu, ya, takut. Terang juga itu menjadi sebuah panduan, dilihat. Maka di laut sana para pelaut selalu memperhatikan mercusuar terang. Pilot di udara ketika dia mau mendaratkan pesawat, dia juga melihat itu lampu rambu-rambu di bandara. Sama kita juga di jalan raya harus melihat itu terang lampu lalu lintas, merah atau hijau atau kuning, harus diperhatikan. Terang itu menjadi panduan. Maka ketika Yesus mengatakan kamu adalah juga terang dunia, itu artinya hidup kita, seluruh keberadaan kita, selain menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi orang, juga menjadi pedoman, menjadi contoh yang patut untuk dilihat, ditiru, diikuti.